Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita telah mencapai di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang mana di 10 hari terakhir ini terdapat malam yang begitu istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga kita telah melewati 20 hari pertama dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdialoglah dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Para hadirin yang saya hormati, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah, nasihat yang baik, dan berdialog dengan cara yang terbaik. Pada ayat yang mulia ini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita pula untuk berdakwah dengan cara yang terbaik pula. Dakwah merupakan tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah merupakan tugas dari kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana cara kita berdakwah? Bagaimana cara kita mengajak orang kepada Islam? Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita di dalam ayat ini bagaimana seharusnya kita semua berdakwah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa berdakwah harus dengan cara hikmah dan harus dengan cara mau'izah hasanah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah, menurut para ulama, hikmah adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan hikmah juga menurut para ulama dapat diartikan sebagai wad'u syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan mau'izah hasanah adalah perkataan yang baik dan lemah lembut, tanpa perkataan yang kasar maupun keras. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada selain muslim maupun sesama muslim. Hal itu dengan kisah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya di Masjid Nabawi, lalu datanglah seorang Arabi, seorang Arab Badui. Seperti kita ketahui, orang Arab Badui ini memiliki sifat yang keras.
Dan ketika seorang Arab Badui ini masuk ke dalam Masjid Nabawi, seorang Arab Badui ini buang air kecil atau kencing di dalam masjid. Dan ketika itu para sahabat melihat ataupun mengetahui seorang Arab Badui ini buang air kecil di dalam masjid. Lalu para sahabat marah ketika melihat seorang Arab Badui ini buang air kecil di dalam masjid. Tapi Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk mengejar seorang Arab Badui ini dan menyuruh orang Arab Badui ini berhenti. Tetapi Nabi Muhammad SAW melarangnya dan berkata, la tasrafuhu, da'uhu. Wahai para sahabat, biarkanlah seorang Arab Badui itu membuang hajatnya hingga selesai. Da'uhu, dan biarkanlah dia. Tetapi ketika orang Arab Badui ini selesai dari buang hajatnya, Nabi Muhammad SAW memanggil seorang Arab Badui ini dan berkata dengan lemah lembutnya, innal masjida la yasluh li syai'in min hadzal baul wal qadar. Sesungguhnya masjid ini tidak benar untuk buang air kecil dan kotoran. Innama huwa li dzikrillah was shalah wa qiraatil Qur'an. Tetapi masjid untuk salat, wa li dzikrillah, dan untuk menyebut nama Allah, wa qiraatil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an. Lalu kemudian seorang Arab Badui ini terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW tidak marah ketika seorang Arab mengetahui orang Arab Badui ini buang air kecil di dalam masjid. Lalu orang Arab Badui ini berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadaku dan berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad, dan jangan kau berikan rahmat kepada selain kita berdua. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyiram kotoran kencing tadi dengan satu ember air dan berkata, innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin, subbu alaihi dalwan minal ma. Sungguhnya kalian diutus dengan mudah dan kalian tidak diutus dengan susah payah. Maka siramlah kotoran tadi dengan satu ember air. Dari kisah ini dapat kita ambil hikmah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau meletakkan posisi ketika seseorang berbuat kesalahan dan beliau membiarkan orang Arab Badui ini untuk buang air kecil di dalam masjid. Coba kita bayangkan bagaimana ketika Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya untuk mengejar dan menghentikan seorang sahabat ini, seorang Arab Badui ini untuk dihentikan buang air kecilnya. Maka orang Arab Badui ini, coba kita bayangkan, akan berlari memutari masjid, dan itu akan mempersusah untuk membersihkan bekas kotorannya, karena kotoran kencing itu akan tercecer. Dan yang kedua, hikmah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh para sahabatnya untuk membiarkan orang Arab Badui ini menyelesaikan hajatnya. Hal itu dikarenakan ketika seorang buang hajat dan ada orang yang menghalangnya atau menghalanginya, maka itu akan membuat seseorang itu sakit atau tidak baik dalam kesehatan. Dan selanjutnya adalah mau'izah hasanah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW,
yaitu ketika Nabi Muhammad SAW menasihati seorang Arab Badui ini dengan kata-kata yang lemah lembut, dan beliau memberitahu dengan mau'izah hasanah. Selanjutnya adalah kemudian saya berwasiat untuk diri saya sendiri dan berwasiat untuk pada para jamaah sekalian untuk berbuat kebaikan, untuk berdakwah dengan dua konsep ini, konsep hikmah dan konsep mau'izah hasanah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.